Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama untuk mata kuliah keperawatan HIV/AIDS, di sini saya akan membahas tentang respons sistem imun pada infeksi HIV/AIDS. Jadi penting bagi kalian untuk belajar ilmu dasar tentang imunologi, tentang sistem imun, khususnya pada orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Namun di sini pada awalnya nanti saya akan membahas terlebih dahulu tentang sistem imun kita, sistem imun manusia, ya. Sehingga bahasan kita pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang sel-sel sistem imun non-spesifik, sistem imun spesifik, dan juga kontrol imun pada infeksi HIV. Nah, apakah itu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik? Nanti kita akan bahas bersama. Nah, secara umum, sistem imun manusia, sistem imun kita itu bisa kalian lihat pada gambar berikut ya. Jadi ada gambar, ada dua area. Jadi gambar ini saya kutip dari dosen saya, Profesor Yuspriyatna Dahlan, di mana beliau menjelaskan secara singkat dan mudah kepada kami pada saat saya kuliah dulu, sehingga saya akan mencoba meneruskan kepada kalian. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa sistem imun tubuh kita itu ada dua area kiri dan area kanan. Jadi bisa kalian lihat di layar kalian, ada area kiri yaitu area innate immunity, dan area kanan itu adalah area adaptive immunity. Untuk innate immunity, ini nama lainnya adalah sistem imun non-spesifik. Sedangkan adaptive immunity ini adalah nama lainnya sistem imun spesifik. Nah, innate immunity atau sistem imun non-spesifik itu ada isi-isinya, ada anggota-anggota atau ada member-member yang menjadi isi dari innate atau sistem imun non-spesifik. Antara lain ya seperti natural killer cell, kemudian fagosit, komplement, dan lain sebagainya. Ada banyak, tidak hanya yang tercantum, tidak hanya yang kalian nampak di layar ini saja, tapi banyak. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sedangkan untuk adaptive immunity, ini atau sistem imun spesifik, ini aktor utamanya ada dua, yaitu sel B dan sel T. Ada B lymphocyte dan T lymphocyte. Dengan penjelasan nanti akan saya bahas di slide setelah ini. Namun secara analogi, kedua area ini, baik itu innate immunity maupun adaptive immunity, bisa saya analogikan seperti rumah beserta halamannya, di mana rumah utama itu adalah adaptive immunity, sistem imun spesifik, ya, itu adalah rumah utama. Sedangkan ada perbatasan antara rumah utama dengan halaman di area tengah ini yang sambung jadi satu. Ini ya, di sini ini adalah pintu atau perbatasan antara kedua sistem imun, kita sebutnya atau menganalogikannya sebagai pintu saja. Sedangkan innate immunity ini adalah area halaman. Jadi area halaman ini kalau di suatu rumah itu ada macam-macam ya, ada pos satpam, ada anjing penjaga, ada pagarnya, dan lain sebagainya. Nah, analogi satpam, anjing penjaga, pagar, dan lain sebagainya itu adalah member atau anggota dari sistem imun non-spesifik atau innate immunity. Sedangkan isi dari rumah utama atau majikannya itu adalah sel B dengan sel T, atau B lymphocyte dan T lymphocyte. Jadi untuk mempermudah pemahaman kalian tentang sistem imun manusia, maka analoginya seperti itu. Analogi halaman, pintu, dan juga rumah utama. Halaman untuk sistem imun non-spesifik, dan rumah utama untuk sistem imun spesifik atau adaptive immunity. Oke, kita masuk atau bahas satu persatu, mulai dari sistem imun non-spesifik. Sel-sel apa saja yang terdapat di dalam innate immunity atau sistem imun non-spesifik.
Di sini saya tidak akan membahas semuanya, karena kalau kita lihat produk akhirnya itu adalah sel darah sebenarnya ya. Eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, lazimnya kita menyebutnya seperti itu, trombosit kita lazim menyebut dengan platelet. Namun karena bahasan kita adalah sistem imun, maka kita abaikan eritrosit dan trombosit terlebih dahulu dan kita fokus pada area yang saya lingkari, yaitu leukosit. Di mana sebenarnya keseluruhan sel darah kita, baik itu sel darah merah, sel darah putih, maupun platelet, itu dibentuk oleh pluripotensial stem cell melalui hematositoblas. Oh, nanti berdiferensiasi menjadi banyak ini ya, karena kita fokus pada leukosit saja, maka kita akan membahas langsung ke myeloblas. Jadi dari pluripotensial stem cell dia akan berdiferensiasi menjadi myeloblas, menjadi progranulosit, dan dari progranulosit dia berdiferensiasi menjadi 3 kembali, yaitu menjadi basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan limfoblas itu akan berdiferensiasi menjadi limfosit dan monoblas menjadi monosit. Nah, ini yang terpenting bagi kita. Neutrofil, eosinofil, dan basofil ini dikategorikan sebagai granulosit, sedangkan limfosit dan monosit ini dikategorikan atau masuk dalam kelompok agranulosit. Granulosit dan agranulosit ini kalau disatukan ini sebenarnya adalah leukosit. Jadi kalau kita bahas mulai dari bawah, leukosit itu terdiri dari 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit itu ada 3, neutrofil, eosinofil, basofil, sedangkan agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Sedangkan induknya bisa kalian baca sendiri ini. Induk dari masing-masingnya bisa ditelusuri ke atas. Pun sama seperti ini, cerita dari slide sebelumnya. Jadi bone marrow itu adalah sumsum tulang. Ada yang namanya tadi ini ya, sel induk ini ya, sel induk hematopoietik, pluripotensial hematopoietic stem cell. Karena tadi di slide sebelumnya kita tidak akan membahas tentang eritrosit dan juga platelet, maka fokus hanya ke area yang kuning dan biru saja ya, karena ini adalah area untuk leukosit. Di mana di bone marrow nanti dia akan berdiferensiasi menjadi common lymphoid progenitor, menjadi sel B dan sel T, dan akhirnya menjadi effector cell, jadi plasma cell dan activated T cell. Sedangkan common myeloid progenitor ini akan prosesnya masih terjadi bone marrow, akan menjadi granulosit atau makrofag progenitor, nanti akan ditransferkan ke darah menjadi neutrofil, diferensiasi menjadi neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit juga immature dendritik, sehingga di jaringan ada mast cell, makrofag, dan juga immature dendritik. Nah, immature itu artinya adalah masih belum masak, masih belum matang. Dan di nodus limfe mengalami pematangan menjadi mature dendritic cell atau sel dendritik yang sudah matang. Jadi kita tidak akan membahas tentang eritrosit dan platelet, kita fokus pada leukosit, di mana bahasan kita adalah tentang tentara tubuh kita, sistem imun tubuh kita yang peranannya dimainkan oleh leukosit. Nah, hematopoiesis itu sendiri merupakan proses yang berjalan terus-menerus. Ada proses produksi dan juga proses kematian. Jadi sel matang diproduksi dengan kecepatan yang sama dengan kematian. Jadi fungsinya adalah menciptakan suatu kondisi yang konstan, yang diproduksi kecepatannya sama dengan yang sudah hancur atau yang sudah mati. Nah, kematian utamanya ini karena sel menjadi tua. Jadi ada umurnya ya kalau sel menjadi tua itu ya. Limfosit ini masa hidupnya 1 hari untuk neutrofil dan sampai 20-30 tahun untuk beberapa sel T. Dan untuk mempertahankan ambang yang tetap, manusia harus memproduksi 3,7 kali 10 pangkat 11 sel darah putih per hari. Jadi untuk mempertahankan
jumlah yang konstan. Dan pada manusia dewasa ada sekitar 5 kali 10 pangkat 10 neutrofil di dalam sistem sirkulasi. Ini adalah sistem fagosit makrofag. Jadi karena pembahasannya agak kompleks, maka saya bagi menjadi 2 slide ya. Jadi sistem fagosit makrofag ini nanti dibedakan menjadi fagosit mononuklear, reseptor imunitas non-spesifik, proses fagositosis, dan satu lagi di slide setelah ini fagosit polimorfonuklear ya. Jadi karena fagosit ini ada 2, fagosit mononuklear dan fagosit mononuklear, maka saya akan membahas tentang reseptor imunitas non-spesifik dan proses fagositosis terlebih dahulu, di mana reseptor imunitas non-spesifik ini terbagi menjadi molekul atau reseptor yang larut dan reseptor yang tidak larut. Nah, molekul atau reseptor yang larut itu apa saja yang termasuk dalam reseptor imunitas non-spesifik atau innate immunity, itu yang larut ada laktoferin, kemudian CRP, C reaktif protein, MBL, myelin basic protein, dan SAP, serum amyloid protein. Sedangkan reseptor yang tidak larut itu ada TLR, toll-like receptor, scavenger receptor, nucleotide binding oligomerization, dan FCR, fragment crystallizable receptor. Sedangkan proses fagositosis ini adalah keterangan apa sih proses fagositosis itu. Jadi proses fagositosis itu adalah proses pencernaan, proses memakan. Apa yang dimakan? Yang dimakan adalah antigen asing oleh fagosit, gitu ya. Jadi keterangannya adalah proses pencernaan dan pembentukan vakuol, terjadinya destruksi intraseluler, perusakan intraseluler dari si antigen, dan fagositosis oksigen dependent. Dan juga ada produk yang dilepas oleh fagosit dan faktor lain yang meningkatkan fagositosis dan fagosit frustasi. Jadi sementara pembahasan kita ini saya mulai dari reseptor imunitas non-spesifik dan proses fagositosis, di mana penjelasan selanjutnya tentang kedua ini ada di sini. Untuk laktoferin, ya, ini adalah pembahasan tentang molekul atau reseptor larut dari reseptor imunitas non-spesifik. Kita bahas satu persatu mulai dari laktoferin sampai SAP. Laktoferin itu adalah protein yang mengikat besi, berkompetisi dengan patogen yang memerlukan besi dalam metabolisme esensialnya. Jadi patogen itu antigen-antigen, patogen-patogen itu memerlukan Fe atau zat besi untuk metabolisme esensial, untuk dia hidup. Nah, laktoferin ini merupakan suatu protein yang mengikat besi, sehingga patogen nggak bisa diikat oleh patogen, sehingga bisa kita bayangkan kalau patogen tidak mendapatkan suplai besi, maka dia tidak bisa melakukan metabolisme esensial dan lama-lama ya dia akan mati. Jadi proses kompetisi, siapa yang kuat dia yang menang. Prosesnya istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah CRP, reaktif protein, mengikat polisakarida C yang merupakan komponen bakteri dan jamur yang mengaktifkan komplement melalui jalur klasik. Sedangkan MBL ini mengikat dinding sel bakteri polisakarida dan mengaktifkan komplement melalui jalur lektin. Sedangkan SAP ini mengikat LPS. LPS itu lipopolisakarida dinding sel bakteri dan berperan sebagai reseptor untuk fagosit. Nah, pada gambar yang kanan ini adalah penjelasan dari proses fagositosis yang sudah saya bacakan, mulai dari yang pencernaan dan pembentukan vakuol sampai fagosit frustrasi. Jadi di sini proses fagosit itu dimulai dengan mikroba, ya. Mikroba ini melekat ke fagosit, microbe adheres to phagocyte. Dan ini adalah gambaran fagosit, bentuknya seperti amuba gitu ya. Jadi dia akan bisa menyesuaikan dengan bentuknya si mikroba. Jadi yang kedua, ini phagocyte form pseudopods that eventually engulf the particle. Jadi fagosit ini akan membentuk suatu bentukan yang namanya pseudopods yang dapat menelan, istilahnya ya, menelan si mikroba.
Menelan kemana? Ke dalam tubuh si fagosit. Nah, kalau sudah ditelan, ini akan terjadi eh, proses penyelubungan, phagocytic vesicle containing antigen. Jadi diberikan selubung, gitu ya, diberikan selubung. Tujuannya diberikan selubung ini adalah supaya selubung ini nantinya dapat dimasuki oleh lisosom yang terdapat dalam si fagosit itu sendiri. Phagocytic vesicle is fused with a lysosome. Namanya adalah phagolysosome. Sehingga dengan disuntiknya istilah ya, diinjeknya lisosom ini ke dalam vesikel atau pembungkus si mikroba tersebut, maka proses penghancuran itu akan terjadi. Jadi lisosom lah nanti yang akan menghancurkan mikroba tersebut menjadi kepingan-kepingan seperti ini, sehingga residual bodinya, jadi produk sisanya dari si mikroba ini nantinya akan dibuang. Indigestible and residual material is removed by exocytosis. Jadi yang dibuang oleh si fagosit ini adalah hancuran-hancuran dari mikroba atau residual body yang sudah dihancurkan melalui proses fagositosis. Jadi penjelasan tentang proses pencernaan dan pembentukan vakuol pada proses fagositosis itu bisa kalian lihat pada proses yang terdapat di gambar sebelah kanan. Oke. Sebelum saya bahas tentang fagosit polimorfonuklear, di sini saya akan bacakan fagosit mononuklear terlebih dahulu yang saya lewati di awal. Di mana fagosit tadi saya katakan bahwa fagosit mononuklear itu ada temannya, polimorfonuklear yang barusan kalian lihat. Nah, sekarang saatnya saya membahas tentang fagosit mononuklear, di mana fagosit mononuklear ini terbagi menjadi monosit dan makrofag. Monosit dan makrofag ini penjelasannya yang pertama adalah monosit berperan sebagai APC, antigen presenting cell. Antigen presenting cell itu apa sih istilahnya? Jadi adalah sel yang berfungsi untuk mempresentasikan antigen. Jadi saya buka kembali gambar ini ya. Jadi kalau ada pencuri, karena tadi saya analogikan gambar ini sebagai halaman dan rumah utama, kalau ada pencuri yang akan masuk ke dalam tubuh kita, otomatis dia masuknya itu lewat halaman dulu ya. Jadi si pencuri itu kan otomatis dia punya perlengkapan yang memadai untuk mencuri apa yang ada di dalam rumah di sini, harta yang ada di dalam rumah di sini. Jadi cara pencuri tersebut untuk mencuri harta yang terdapat di rumah utama adalah dia harus membuka pagar terlebih dahulu, melumpuhkan satpamnya, mungkin melumpuhkan si anjing penjaganya juga, dan lain sebagainya. Intinya, untuk suatu antigen atau patogen yang akan menyebabkan infeksi, gitu ya, yang akan menyebabkan infeksi pada tubuh kita, dia harus melewati tahapan pertama dulu, yaitu sistem imun non-spesifik. Jadi ada banyak macam yang ada di sini, dia harus dilumpuhkan terlebih dahulu. Ada dua kemungkinan, sistem imunnya kuat atau sistem imunnya lemah. Kita mulai bahas dari skenario sistem imunnya kuat. Jadi satpamnya badannya kekar, anjingnya kuat, pagarnya di sini kokoh. Sehingga si maling bisa dilumpuhkan di innate immunity. Ini skenario pertama ya. Jadi akhirnya si maling kalah, kemudian dia pingsan karena sudah berhasil dilumpuhkan oleh Pak Satpam. Nah, monosit itu yang berperan sebagai APC, yang di mana monosit itu juga terdapat di sistem imun non spesifik atau di area ini, dia akan mempresentasikan
si maling yang sudah pingsan kepada juragannya di sini. Jadi dibawa ke area sini, ke area perbatasan untuk dipresentasikan oleh si APC, oleh si monosit. Jadi sebenarnya APC itu tidak hanya monosit saja, tapi dendritic cell juga bisa bersifat sebagai APC atau apa ya istilahnya ya, sel yang mempresentasikan mayat si pencuri. Jadi seperti itu. Sehingga apa fungsinya mempresentasikan mayat si pencuri itu? Fungsinya adalah untuk dibikin sistem memori. Jadi pencurinya dicatat memorinya itu bahwa pencuri ini matanya berwarna coklat, rambutnya hitam agak ikal, misal seperti itu ya, kulitnya berwarna sawo matang dan lain sebagainya. Itu dibentuk sebagai sistem memori oleh siapa? Di sini oleh sel B, di mana sel memori itu nantinya berfungsi kalau ada yang nanti dia, misalnya ini kan pingsan, ada kemungkinan dia hidup lagi kan. Kalau dia hidup lagi dan datang lagi ke rumah ini, maka sel memori itu nanti yang akan bekerja. Jadi nggak perlu susah-susah lagi si Pak Satpam atau anjing atau yang lain bekerja. Jadi sel memori langsung nembak. Jadi sistemnya seperti itu, pembentukan sel memori. Ini skenario pertama kalau sistem imunnya kuat. Namun skenario kedua, sistem imun non-spesifiknya lemah sehingga si maling bisa melumpuhkan apa yang ada di innate immunity, maka dia akan berhasil melumpuhkan sistem imun non-spesifik. Sehingga PR si malingnya hidup. Skenario kedua, si malingnya hidup, dia masuk lewat pintu, tetapi tunggu dulu karena isi yang ada di sistem imun spesifik atau adaptive immunity ini juga tidak kalah kuat dari yang ada di innate immunity. Jadi ada sel B penghuni di sini dan juga ada sel T yang akan bisa melumpuhkan di sini. Nah, di sini juga ada skenario adaptive immunity. Kalau adaptive immunity-nya kuat, maka dia bisa melumpuhkan si maling. Malingnya pingsan atau mungkin mati dan langsung dibentuk seketika sel memorinya oleh sel B-nya, atau lemah sehingga si malingnya bisa mencuri harta di rumah utama. Harta yang dimaksud adalah kalau kita kembalikan lagi pada konteks utama, konsep sehat sakit, yaitu harta yang dicuri oleh si maling adalah harta sehat. Sehingga kita jatuh pada kondisi sakit. Berarti kalau kita terkena infeksi dan kita sakit, ya berarti sistem imun kita sedang kurang maksimal untuk melawan patogen yang masuk. Tetapi kalau sistem imun kita kuat, berarti kedua sistem imun baik itu non-spesifik maupun spesifik itu kuat, sehingga harta kita yang berupa kesehatan tidak bisa dicuri oleh si patogen, sehingga kita tetap sehat. Namun jika berhasil dicuri, ya berarti kita nggak sehat, jatuh pada kondisi sakit. Ya, konsep sehat sakit seperti itulah intinya, ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan di sini. Monosit berperan sebagai APC. Jadi intinya kalian sudah tahu ya cerita tentang APC, antigen presenting cell. Kemudian monosit ini juga menyerang mikroba dan sel kanker, memproduksi sitokin dan pengerahan pertahanan untuk respon terhadap infeksi. Sedangkan makrofag ini merupakan monosit sebenarnya. Sebenarnya bentukannya sama monosit dengan makrofag, namun beda tempat hidup aja. Kalau monosit itu di darah, kalau dia di jaringan disebut oleh makrofag. Berbentuk khusus tergantung jaringan. Kalau di usus, namanya makrofag intestinal. Kalau di kulit, sel dendritik. Di paru itu disebut makrofag alveolar. Di hati, sel Kupfer. Di ginjal, sel mesangial. Di otak, sel mikroglia. Dan di tulang ada osteoklas. Ini adalah nama-nama makrofag yang menyesuaikan tempatnya. Jadi menyesuaikan dan tergantung di jaringan mana dia tinggal, disebutkannya. Oke,
Pembahasan tentang fagosit mononuklear sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya kita membahas tentang fagosit polimorfonuklear. Nah, fagosit polimorfonuklear itu ada 3, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil ini disebut juga soldiers of the body, jadi tentara tubuh kita, dan merupakan sel pertama yang dikerahkan ke tempat bakteri masuk. Jadi kalau ada maling masuk, yang pertama disuruh ngadepin itu ya si neutrofil, merupakan sebagian besar dari leukosit dalam sirkulasi, dan hanya berada dalam sirkulasi kurang dari 7 sampai 10 jam, dan hidup selama beberapa hari di dalam jaringan, mempunyai reseptor imunoglobulin G dan juga komplement, dan dapat mengenal patogen secara langsung, dan neutrofil menghancurkan mikroba melalui jalur oksigen independen dan dependen. Sedangkan yang kedua, eosinofil, ini merupakan 2-5% dari sel darah putih orang sehat tanpa alergi. Fungsinya adalah untuk melawan infeksi parasit. Nah, ingat bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita, si maling yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak hanya bakteri atau virus saja, tetapi juga parasit. Parasit itu contohnya seperti cacing, kemudian ada beberapa kategori parasit sendiri yang mungkin materinya saya berikan tersendiri nanti, yang agak mepet-mepet ke parasitologi ya. Jadi siapakah yang melawan kalau ada parasit masuk? Ya si eosinofil ini. Dapat juga berfungsi sebagai fagosit dan mengandung berbagai granul MBP, EJP, EDN, dan EPO yang sifatnya toksik dan menghancurkan sel sasaran. Sedangkan yang terakhir, basofil, ini jumlahnya dalam sirkulasi darah sangat sedikit, kurang dari 0,5% dari seluruh sel darah putih. Jadi merupakan sel yang melepas mediator inflamasi, melepas bahan-bahan yang mempunyai aktivitas biologik, dan terdapat granul-granul yang mengandung histamin, heparin, dan juga leukotrin. Oke, sejenak kita tinggalkan dulu sistem imun non-spesifik, kita masuk pada sel-sel sistem imun spesifik atau adaptive immunity, atau rumah utama, seperti analogi yang saya jelaskan tadi di awal. Sebanyak 20% dari semua leukosit dalam sirkulasi darah orang dewasa itu adalah limfosit, di mana limfosit ini terbagi menjadi sel T dan sel B. Dikatakan jadi pada isi atau aktor utama dari rumah induk itu adalah sel T dan sel B. Jadi isinya dari sistem imun spesifik atau adaptive immunity adalah sel T dan sel B. Ini adalah kunci pengontrol sistem imun. Sel limfosit hanya memberikan reaksi terhadap benda asing, tetapi tidak terhadap sel sendiri. Jadi yang dianggap asing oleh sel limfosit dia akan diserang. Tetapi kalau sel sendiri yang merupakan bagian dari sistem imun ya tidak akan diserang oleh sel limfosit. Dalam tubuh ada sekitar 10⁻12 triliun limfosit yang disirkulasikan terus-menerus dalam darah dan limfe, dapat bermigrasi ke rongga jaringan dan organ limfoid, serta sebagai perantara berbagai bagian sistem imun. Sel limfosit ini adalah sel yang berperan utama dalam sistem imun spesifik. Pada imunitas humoral, sel T CD4 berinteraksi dengan sel B, merangsang proliferasi, memperbanyak diri, dan diferensiasi sel B. Sedangkan pada imunitas seluler, sel T CD4 mengaktifkan makrofag, jadi menghancurkan mikroba, atau CD8. Jadi ini ada sel T itu ada 2 ya, CD4 dan CD8. Sebenarnya ada CD yang lain, tapi yang penting kalian ketahui adalah 2 ini, CD4 dan CD8. Kalau CD8 ini membunuh mikroba intraseluler yang menginfeksi sel. Jadi ini adalah jenis-jenis sel yang terdapat pada sistem imun spesifik atau adaptive immunity. Kita mulai dari sel B. Fungsi dari sel B adalah produksi antibodi dan presentasi antigen atau APC tadi ya.
Sehingga karena dia memproduksi antibodi, maka produknya adalah antibodi. Dengan fungsi dari antibodi ini adalah untuk neutralisasi dan opsonisasi juga lisis sel. Sedangkan TH itu kepanjangannya adalah T helper CD4. Jadi CD4 itu adalah nama lain dari T helper. Jadi T helper ini ada dua, ada T helper 2 dan T helper 1, dan juga sel T itu ada TR, T regulator. Kita bahas satu-satu. T helper 2, fungsinya adalah meningkatkan produksi antibodi oleh sel B dan meningkatkan sel T sitotoksik aktif. TC ini adalah T sitotoksik CD8, nama lain dari CD8. Produknya apa yang dihasilkan oleh T helper 2 antara lain adalah sitokin, interleukin 3, 4, 5, 10 dan 15 yang berfungsi untuk membantu sel B dan T sitotoksik atau CD8. Sedangkan selanjutnya yang ketiga adalah T helper 1. Fungsi selnya adalah berperan dalam proses inflamasi, jadi mengawali dan meningkatkan proses inflamasi. Karena proses inflamasi tentunya produk yang dihasilkan adalah interleukin 2, interferon gamma, dan juga TNF, tumor necrosis factor. Fungsinya adalah untuk mediator inflamasi karena T helper 1 ini berperan dalam proses inflamasi. Bagaimana T regulator? T regulator ini fungsinya adalah menurunkan produksi antibodi sel B dan menurunkan sel T sitotoksik aktif. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang kedua ini ya, T helper 2, fungsinya T regulator tuh intinya adalah menyeimbangkan, karena tidak mungkin antibodi itu diproduksi secara terus-menerus sampai produksinya berlebihan. Pada suatu waktu, pada suatu ambang, dia juga akan di-stop, diturunkan produksinya oleh T regulator, meregulasi lah intinya seperti itu, supaya produksi antibodinya tidak terlalu berlebihan dan cukup sesuai kebutuhan. Intinya seperti itu. Produknya adalah faktor supresor seperti TGF-beta, fungsinya mensupresi T helper. Jadi mensupresi itu adalah menekan supaya nggak membentuk antibodi atau sel CD8-nya tuh kerjanya terlalu aktif, tidak mencegah CD8 tuh menjadi hiperaktif gitulah intinya. Jadi dia mensupres T helper dan akibatnya juga mensupresi sel B dan sel T sitotoksik. Jadi kalau ditanya bukankah ini penting Pak pembentukan antibodi dan meningkatkan kerja dari CD8? Iya memang penting, tetapi tidak lantas produksinya dilanjutkan sampai ambang waktu yang tidak ditentukan, gitu maksudnya. Kalau sudah cukup, dirasa cukup, dan patogennya sudah mati, si malingnya sudah mati, untuk apa dibentuk lagi dalam jumlah yang berlebihan? Maka proses tersebut akan diturunkan oleh suatu mekanisme regulasi yang dilakukan oleh sel T regulator. Jadi seperti itu. Jadi ditekan lagi, istilahnya seperti stop dulu sel T helper 2, jangan memproduksi antibodi dulu karena musuhnya udah mati. Jadi istilahnya seperti itu ya. Kemudian TC ini adalah CD8, jadi fungsi selnya adalah lisis sel target antigenik dengan produknya interferon gamma dan perforin. Dengan fungsi produknya meningkatkan ekspresi MHC, aktivasi sel NK, sedangkan perforin ini adalah merusak membran sel sasaran. Jadi MHC ini ada bahasan tersendiri, nanti kepanjangannya adalah Major Histocompatibility Complex. Sedangkan sel NK itu adalah natural killer, sedangkan perforin merusak membran sel sasaran. Jadi patogen yang masuk itu kan berupa sel ya. Sel itu kan bentuknya katakan yang bisa kita bayangkan tuh bentuknya bulat, berisi cairan, ada organel-organelnya di dalam gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh perforin itu adalah merusak membrannya. Jadi selaputnya itu dibolongin, sehingga apa yang terjadi kalau selaputnya dibolongin? Ya isinya akan bocor dan keluar.
lysis sel. Jadi yang diharapkan dari proses merusak membran sel sasaran ini adalah isi dari sel patogennya itu akan keluar sehingga selnya akan mati. Sedangkan kalau NKT, natural killer T cell, ini adalah untuk pemusnahan sel sasaran dengan produk yang dihasilkan adalah interleukin 4 dan interferon gamma. Ini adalah adaptive immunity ya, yang sudah ya kita bahas di slide sebelumnya. Ada humoral immunity dan cell mediated immunity. Humoral immunity ini perannya dimainkan oleh limfosit B atau sel B dengan produk akhirnya adalah antibody. Sedangkan cell mediated immunity ini dimainkan perannya oleh sel T dengan fungsinya sel T sudah kita bahas bersama-sama di slide sebelumnya tadi. Sel T itu tidak hanya CD4 saja, tetapi juga ada CD8. CD4 itu nama lainnya adalah T helper, sedangkan CD8 nama lainnya adalah sel T sitotoksik. T helper pun tadi di slide sebelumnya juga masih dibagi menjadi beberapa subset, T helper 1 dan T helper 2 dengan fungsi dan produk yang dihasilkan masing-masing sendiri-sendiri. Bagaimana anatomi aktivasi limfosit? Jadi limfosit naif itu artinya masih istilahnya ya, masih bentukan awal. Limfosit naif asal sumsum tulang atau timus itu bermigrasi masuk ke organ limfoid sekunder, mengalami proses proliferasi dan diferensiasi menjadi sel efektor dan sel memori. Sel T naif dan sel B naif dari sumsum tulang masuk ke organ limfoid sekunder seperti KGB, kelenjar getah bening dan limfa, diaktifkan oleh antigen dan berdiferensiasi menjadi sel efektor dan memori, yang beberapa diantaranya bermigrasi ke jaringan perifer yang merupakan tempat infeksi. Untuk reseptor sel, kita bahas satu-satu sel B dan sel T. Jadi sel B ini menggunakan antibodi. Jadi sel B ini menggunakan antibodi sebagai reseptor sel yang dapat mengenal antigen. Nanti saya jelaskan secara khusus bagaimana antibodi ini bersifat sebagai reseptor untuk sel B. Nanti ada pembahasan khusus di slide setelah ini. Sel B merupakan 5-25% limfosit dalam darah yang berjumlah sekitar 1.000 sampai 2.000 sel per milimeter kubik. Terbanyak merupakan limfosit asal sumsum tulang, hampir 50%, sisanya sekitar sepertiganya berasal dari KGB, kelenjar getah bening, limfe, dan kurang dari 1% di timus. Sedangkan sel T reseptor hanya mengenal antigen yang diikat melalui molekul MHC. Nanti ada gambarnya supaya kalian lebih jelas ya. MHC ini terdiri atas MHC1 yang diekspresikan oleh hampir semua sel bernukleus dan MHC2 yang diekspresikan oleh APC. APC sudah kalian tahu tadi apa saja itu APC dan singkatan kepanjangannya apa saja, antigen presenting cell. Jadi saya ulangi lagi intinya. Sel B itu reseptornya adalah antibodi, sedangkan kalau sel T reseptornya adalah molekul MHC. Nanti gambarnya ada. Sebelum saya bahas tentang reseptor tadi, reseptor sel B dan sel T, kita bahas dulu tentang pematangan dari sel B. Jadi pematangan dari sel B ini terjadi di sumsum tulang. Jadi setelah matang, sel B itu bergerak ke organ-organ limfoid seperti limfa, KGB, dan juga tonsil. Sel B diproduksi pertama selama fase embrionik dan berlangsung terus-menerus selama hidup. Sebelum lahir, ini di yolk-sac, hati, dan sumsum tulang janin merupakan tempat pematangan utama sel B sebelum lahir. Namun segera setelah lahir si bayi, maka proses pematangan sel B terjadinya di sumsum tulang. Pematangan sel B terjadi dalam berbagai tahap dan fase-fase pematangan sel B berhubungan dengan imunoglobulin yang diproduksi. Selanjutnya adalah reseptor sel B. Reseptor sel B atau BCR, ya, BCR, B cell receptor.
B-cell receptor ini yang mengikat antigen multivalen asing akan memacu 4 proses. 4 proses itu apa saja? Yang pertama adalah proses proliferasi, yang kedua diferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi, yang ketiga membentuk sel memori, dan yang keempat mempresentasikan antigen ke sel T sebagai APC ya. Proliferasi sel B merupakan senter germinal KGB. BCR mengawali sinyal transduksi yang efeknya ditingkatkan oleh molekul co-stimulator yang kompleks. Ada ribuan kopi yang identik pada permukaan sel B tunggal. Nah, ini adalah antibodi. Jadi antibodi itu kalau dilihat bentuknya itu seperti huruf Y, ya. Namun penjelasan lebih spesifiknya itu adalah saya cantumkan di sini. Setiap antibodi ini tersusun atas 4 polipeptida, 2 heavy chain dan 2 light chain. 2 heavy itu berat, light itu ringan. Ya, chain itu rantai, 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Rantai beratnya ini yang warna pink ya. Sedangkan yang rantai ringan ini yang warna hijau. Heavy chain ya. Kita lihat ke heavy chain yang berwarna pink. Ini antara kiri dan kanan keduanya identik satu sama lain. Pun sama seperti light chain atau rantai yang ringan. Keduanya identik satu sama lain antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, ada 2 regio, regio C dan regio V. Regio C itu adalah regio konstan, merupakan bagian utama dari molekul. Ini ya, regio C. Sedangkan regio variabel regio V, baik itu dari heavy chain maupun dari light chain, regio variabel atau disingkat V ini membentuk antigen binding site. Jadi ini adalah tempat melekatnya si antigen. Jadi dengan kata lain, setiap antibodi, satu antibodi memiliki 2 antigen binding site. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah, antigen binding site itu adalah tempat melekatnya antigen. Jadi bentuknya antibodi kan anggap seperti huruf Y. Ada 2 tempat untuk melekat antigen atau patogen, karena dikatakan tadi di sini sorry di sini ya, reseptor sel B. Sel B menggunakan antibodi sebagai reseptor sel yang dapat mengenal antigen bebas, sehingga sel B menggunakan antibodi. Antibodi bentuknya Y, ya bentuknya Y. Bentuknya ada 2 tangan, di mana ada 2 antigen binding site. Ya, ada 2 tempat perlekatan untuk melekatkan patogen yang akan diikat. Jadi harus melekat ke sini sel B, itu namanya reseptor sel B ini harus menggunakan antibodi, di mana antibodi itu ada 2 antigen binding site, tempat perlekatan untuk antigen. Jadi kalian paham sudah sekarang mengapa sel B itu menggunakan produknya sendiri, yaitu antibodi, untuk menjebak, istilahnya ya, menjebak atau melekatkan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena di antibodi ini terdapat antigen binding site, khususnya di regio variabel, baik di kedua rantai heavy chain maupun di rantai light chain. Jadi ini adalah areanya. Fungsi antibodi itu yang pertama adalah neutralizing antigen, jadi menetralisir antigen. Antibodi dapat berikatan dengan antigen membentuk kompleks antigen antibodi. Jadi kalau antigen itu melekat pada antibodi, ini proses perlekatannya itu membentuk suatu kompleks namanya kompleks antigen antibodi.
Bentukan ini menjadi layaknya perisai di sekitar antigen sehingga racun dari bakteri dapat dinetralkan. Jadi pada saat melekat si antigen, jadi apapun yang terdapat di antigen, misalnya si antigen terdapat mempunyai racun, maka oleh si antibodi dia bisa dinetralkan, atau sel dapat mencegah antigen virus dari mengikat sel tubuh sehingga mencegah infeksi, sehingga proses infeksi itu akan dapat dicegah dari ikatan antara antigen dengan antibodi. Yang kedua, fungsi antibodi adalah activating complement. Jadi komplement adalah kelompok protein plasma yang dibuat oleh hati yang biasanya tidak aktif dalam tubuh. Kompleks antigen antibodi memicu serangkaian reaksi yang mengaktifkan protein ini. Beberapa protein aktif dapat berkumpul bersama untuk membentuk pori-pori atau saluran yang dapat masuk membran plasma mikroba sehingga terjadi lisis dari sel mikroba. Protein komplement lainnya dapat menyebabkan kemotaksis dan peradangan, yang keduanya meningkatkan jumlah sel darah putih di lokasi invasi. Fungsi yang ketiga adalah precipitating antigen. Jadi terkadang antibodi dapat berikatan dengan antigen bebas yang sama untuk menciptakan hubungan saling silang atau crosslink. Dan hubungan ini memudahkan sel fagosit untuk menelan mereka melalui proses fagositosis yang tadi di slide awal sudah kalian lihat dan baca sendiri bagaimana proses fagositosis itu terjadi. Yang terakhir adalah facilitating fagositosis. Sinyal-sinyal fagositik dari komplement kompleks antigen antibodi digunakan untuk menyerang, dan kompleks ini juga mengikat ke permukaan makrofag untuk lebih memudahkan fagositosis. Ini ya gambaran atau nama lain dari neutralizing, jadi menetralisir virus, bakteri, agglutination. Jadi proses-proses yang terjadi itu adalah proses penggumpalan atau agglutinasi, kemudian melarutkan, kemudian mengaktifasi komplement, di mana proses-proses ini nantinya berakhir pada proses fagositis dan lisis sel. Jadi lisis dari antigennya intinya adalah membuat sel tersebut mati. Kalau proses fagositosis seperti yang kita bahas di slide awal tadi, dia akan nanti kalau sudah di engulf atau dicerna dan masuk ke dalam tubuh fagosit, dia akan dihancurkan menjadi beberapa fragmen, kemudian residual bodinya dibuang. Sedangkan kalau lisis sel ini adalah membran selnya dirusak sehingga isinya keluar semua dan akhirnya selnya mati. Inti dari keduanya, baik itu fagositosis maupun sel lysis, ini adalah selnya mati sehingga antigennya itu tidak dapat menyebabkan infeksi di tubuh. Nah, kembali lagi kita bahas tentang antibodi, di mana bentukan awalnya tadi kan kalian tahu secara detailnya itu ada 4 polipeptida, ada 2 heavy chain dan 2 light chain, di mana bentuknya seperti Y. Nah, kita di tubuh kita itu ada 5 antibodi atau disebut dengan imunoglobulin. Kita ada 5 macam imunoglobulin. Imunoglobulin G, kemudian imunoglobulin A, M, D, dan E. Kalau di bahasa Inggris kan biasanya kalian sering mendengar dengan istilah IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Nah, bedanya apa saja? Bedanya di bentuknya. Kalau imunoglobulin G sama D sama E ini bentukannya adalah sama, monomer, 1Y ya bentuknya ya, monomer. Sedangkan imunoglobulin A itu ada 2Y, dimer. Jadi ada 2Y yang saling berhubungan di bagian bawah ini. Sedangkan kalau IgM, ya imunoglobulin M, ini ada pentamer. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perbedaan adalah pada jumlahnya antara antibodi. Yang sama ini ada 3, imunoglobulin G, D, E yang sama-sama monomer, sedangkan yang berbeda ada imunoglobulin A itu ada 2 atau dimer, sedangkan imunoglobulin M pentamer. Penjelasannya ini ada satu-satu di sini. Imunoglobulin A atau IgA ini ya, yang dimer
Ini ditemukan di gastrointestinal, saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran perkemian, dan prevent colonization by pathogen. Jadi mencegah kolonisasi patogen juga. Selain terdapat di sana, ada di saliva, di ludah, di air mata, tears, dan juga ASI-nya si ibu. Ini imunoglobulin A. Imunoglobulin D, ini ya, bentuknya monomer 1Y. Jadi membrane immunoglobulin, it is part of membrane receptor of naive B lymphocyte. Jadi adalah bagian dari reseptor sel B naif. Tadi sudah kita jelaskan apa saja sel B naif itu. Sedangkan imunoglobulin E ini berperan pada proses alergi dan infeksi parasit, dan its interaction with basophil and mastocyt cause histamine release. Interaksi dengan basofil, karena basofil ini tadi juga berperan pada infeksi parasit. Interaksi antara imunoglobulin E dengan basofil dan juga mastosit ini menyebabkan pelepasan histamin. Imunoglobulin G monomer yang sebelah kiri ini ya, ini adalah imunoglobulin utama, main immunoglobulin of acquired immunity, and it has capacity to cross the placental barrier. Jadi ini adalah imunoglobulin utama dari imunitas yang didapat dan memiliki kapasitas untuk melewati plasenta. Jadi istilahnya imunoglobulin G ini bisa diberikan oleh ibu kepada bayinya secara langsung. Namun imunoglobulin yang lain ini bisa melalui ASI-nya, seperti yang imunoglobulin A ini kan terdapatnya di ASI ya, di air susu ibunya, sehingga imunoglobulinnya diberikan oleh si ibu melalui ASI-nya. Maka dari itu pemberian ASI itu menjadi sangat penting karena memberikan proteksi atau kekuatan atau antibodi terhadap si bayi. Sedangkan imunoglobulin M yang pentamer, ya, it is part of membrane receptor of naive B lymphocyte and form found in the serum secreted early in acquired immune response. Jadi bentukannya ini ditemukan di serum, di darah, dan disekresikan disekresikan pada saat awal, pada saat terjadi respon imun yang didapat. Nah, ini dia yang tadi saya bahas untuk perbedaan antara sel B dengan sel T. Kalau sel B ini menggunakan antibodi untuk sebagai reseptor ya, sebagai reseptor. Sel B menggunakan antibodi sebagai reseptor, sehingga dia kan tadi sudah dibahas antibodi ini ada dua antigen binding site ya, di mana ini merupakan tempat perlekatan antigen, sehingga nanti antigennya akan melekat pada antigen binding site, maka pada saat melekat terjadilah suatu kompleks antigen antibodi. Kalau sudah terjadi kompleks antibodi, maka apa yang selanjutnya akan terjadi? Penjelasannya sudah ada di slide sebelum ini. Namun perbedaannya yang satunya, kalau pada sel T dia tidak menggunakan antibodi untuk menjebak antigen asing, tetapi dia menggunakan T-cell reseptor. T-cell reseptor tidak cukup ini saja, namun harus ada bantuan dari MHC, ya, major histocompatibility complex, untuk dia bisa berlekatan dengan si antigen asing. Jadi perbedaan mendasar antara sel B dan sel T. Oke, kita masuk pada sel T, pembahasan tentang sel T. Jadi ini adalah progenitor sel-sel asam susun tulang yang bermigrasi ke timus dan berdiferensiasi menjadi sel T.
Sel T yang nonaktif disirkulasikan melalui KGB dan limpa yang dikonsentrasikan dalam folikel dan zona marginal sekitar folikel. Sel T reseptor hanya mengenal antigen yang diikat oleh molekul MHC. Ini yang penting ya. Sel T reseptor hanya mengenal antigen yang diikat oleh molekul MHC. Sel T mengenal epitop pada fragmen antigen atau peptida yang diikat oleh molekul pada permukaan APC yaitu MHC. Ekspresi MHC juga diatur oleh beberapa sitokin dan interferon alfa, TNF beta, TNF gamma ini meningkatkan ekspresi MHC1. Ekspresi MHC2 sel B ditekan oleh interferon gamma, kortikosteroid, dan prostaglandin. Ekspresi MHC1 pada permukaan sel ditekan oleh infeksi virus tertentu seperti sitomegalovirus, hepatitis B virus, dan adenovirus 12. Ini penjelasan MHC1 dan MHC2 terdiri atas dua polipeptida, rantai berat polimorfik dan rantai ringan non-polimorfik yang disebut beta-2 mikroglobulin. Rantai berat disandi dalam lokus MHC di kromosom 6, rantai ringan non-polimorfik disandi di dalam kromosom 15. Molekul MHC1 terdiri atas HLA-A, human leukocyte antigen, ya, ABC, sedangkan lokus MHC1 menentukan ekspresi atau antigen permukaan pada membran semua sel tubuh yang memiliki nukleus dan trombosit. Kompleks MHC2 terdiri atas HLA-D, human leukocyte antigen yang D, menentukan ekspresi atau antigen permukaan sel-sel imunokompeten tertentu seperti sel B, monosit, makrofag, APC untuk mengaktifkan sel T. Setiap rantai molekul MHC2 berbeda. Ini adalah kesimpulan dari proses yang terjadi mulai dari antigen itu masuk, dikenali ya recognition phase. Jadi dikenali fase recognition, proses pengenalan, kemudian proses aktivasi, kemudian proses efektor, jumlahnya diturunkan, decline, dan akhirnya dibentuk sel memori. Ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita mulai dari awal tadi sampai akhir tentang bagaimana antigen itu masuk sampai dia dibentuk sel memori. Nah, bagaimana immune control of HIV? Jadi, generally in those infected with HIV-1, jadi secara umum pada orang-orang yang terinfeksi HIV-1, T-cell response dominated by CD8. Jadi, respon sel T-nya itu didominasi oleh sel T. Karena kenapa? Kita nanti ketemu di video selanjutnya tentang konsep dasar HIV/AIDS. Karena kenapa? Saya berikan sedikit pembahasan bahwa keistimewaan dari HIV itu dia langsung bisa menyerang CD4-nya. Jadi maka dari itu CD4-nya dari orang yang terinfeksi HIV biasanya akan decline atau turun karena dia diserang secara langsung oleh si HIV. Maka dikatakan di sini respon sel T ini didominasi oleh CD8 karena sel T itu tidak hanya CD4 tapi juga CD8. Di mana dikatakan these, jadi ini mewakili CD8, these are much stronger than CD4 sebenarnya. Jadi kemampuannya itu tidak kalah kuat dari sel CD4. Pada infeksi akut HIV-1, memori CD4 ini mengalami penurunan secara besar-besaran ya, massively depleted from lymphoid system karena diserang oleh si HIV, particularly in the gut involving direct targeting by the virus and may reflect the damage to the whole CD4 T-cell compartment. Jadi karena tadi saya katakan HIV itu menyerangnya CD4 atau merupakan direct targeting by the virus, jadi target langsung oleh si virus HIV, maka sel CD4-nya ini akan rusak, gitu ya, damage, gitu. Jadi akan hancur CD4-nya ini dengan adanya infeksi akut HIV. Percentage of HIV-specific CD4 T cell that are infected even in the presence of high-level viremia is typically only a few % or less.
Jadi persentasenya sebenarnya sedikit, suggesting that the majority of this cell somehow, jadi sebenarnya escape infection, jadi keluar dari infeksi despite being activated at a time of high viremia. In very early infection, jadi infeksi pertama kali, HIV specific CD4 T cell may be present in larger number. Namun karena dia diserang merupakan direct targeting by the virus, makanya jumlahnya akan menurun secara masif. When patient were treated, ketika pasien ditreated, ya diobati very early with antiretroviral drugs, dengan antiretroviral terapi, ini akan menyebabkan bantuan bagi CD4 untuk bernafas lah istilahnya ya. Strong CD4 T cell response to HIV antigen could be rescued. Jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini karena nanti kita akan bahas step by step, sedikit demi sedikit pada materi-materi selanjutnya. Jadi khusus nanti kita akan bahas tentang konsep dasar HIV/AIDS, bahkan nanti kita akan membahas tentang konsep obatnya itu sendiri, konsep antiretroviral drugs, bagaimana obat ARV tersebut bisa membantu CD4 tersebut supaya nggak diserang terus-menerus dan dia bisa bernafas dan meningkatkan jumlahnya lagi. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. The function of CD4 T cell in HIV infection. Antiviral CD4 T cell were first identified as T cell that mediate lysis of virus-infected cells and are often referred to as cytotoxic T lymphocyte. Jadi seperti dikatakan tadi, karena temannya diserang merupakan target langsung dari HIV, maka dia yang sementara waktu menangani proses peperangan CD4 ini. Terjadi ada produksi interferon gamma, interleukin 2, TNF alpha, MIP1A yang nama lainnya adalah CCL3, CCL4 dan juga CCL5. Killing HIV infected target cell. Jadi bagaimanapun HIV yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui infeksi, melalui transmisi tertentu, dia nggak akan langsung bisa menyebabkan infeksi begitu saja, nggak akan mudah, tetapi akan melalui proses peperangan terlebih dahulu dengan sistem imun. Salah satunya dengan sel CD8 ini. Jadi sebenarnya CD8 ini juga membantu sistem imun kita untuk membunuh HIV. Killing HIV infected target that recognize and thereby reducing their lifespan and capacity to generate new virus particle. Ini nggak saya bahas lebih lanjut sekarang. Generate new virus particle. Nanti kita ketemu di video selanjutnya bagaimana HIV tersebut memanfaatkan CD4 kita manusia untuk dia memperbanyak diri. Jadi generate new virus particle. Kita ketemu di kita ketemu di video selanjutnya. New virus production could also be lower by beta chemokine. Jadi virus baru yang diproduksi ini sebenarnya juga bisa produksinya agak dilambatin gitu ya, lower dengan kehadiran beta chemokines. Jadi dengan kehadiran CCL3, CCL4 dan CCL5 yang dikeluarkan atau disekresikan oleh sel TCD8, reducing infection of new target cell by direct competition for binding to CCR5 or by reducing its expression on the target cell. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. T cell in those who control HIV-1 well are polyfunctional, showing not only cytolytic potential but also have the capacity to produce cytokines and chemokines. Jadi betapa pentingnya orang yang terinfeksi HIV itu untuk mengontrol kondisinya. Dikontrol dengan apa? Dengan obat antiretroviral atau antiretrovirus. Di mana nanti bahasan ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja pembahasan singkat kita tentang respon imun pada infeksi
HIV/AIDS. Jadi itu adalah konsep dasar di mana kalian memerlukan pengayaan berupa bacaan dari buku cetak atau dari artikel atau dari jurnal yang lain yang perlu kalian baca tentang sistem imun manusia. Namun saya tidak menutup kemungkinan jika kalian ingin berdiskusi, silakan tinggalkan komentar kalian di video ini. Nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja video untuk pembahasan tentang respon sistem imun pada infeksi HIV/AIDS. Kita ketemu di video selanjutnya tentang konsep dasar HIV/AIDS. Terima kasih atas kehadirannya dan menyimak video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kelas Mr. Hendra karena nanti materi-materi saya akan saya masukkan semua di YouTube kelas Mr. Hendra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.